Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran SBDP mengenai pola lantai dan gambar cerita. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Pola lantai dan gambar cerita ini merupakan materi yang sudah sering kita bahas ya. Mulai dari awal tema, dari tema 1 hingga hari ini, tema 6. Jadi Bapak tidak akan menjelaskan secara detail, tetapi hanya akan mengulas saja apa saja hal-hal penting yang harus diperhatikan di dalam dua materi ini. Bapak mulai dari pola lantai. Pola lantai seperti yang kita tahu merupakan garis yang dilalui penari saat menari. Garis ini bukan garis yang sebenarnya ya, bukan garis yang bisa dilihat, tetapi garis yang hanya ada di dalam bayangan penarinya. Jadi disebutnya garis imajiner gitu ya, atau garis hayal. Nah, saat membuat pola lantai ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bentuk pola lantainya, lalu maksud atau makna dari pola lantainya, lalu ada juga jumlah penarinya banyak atau sedikit ya, lalu ada panggung atau tempat pentasnya, luas atau sempit. Juga ada gerakan tarinya. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan sebuah pola lantai ini dibuat. Jadi kalau tidak memperhatikan hal-hal yang tadi Bapak sebutkan, ini nanti pola lantainya jadi kacau ya, jadi kurang bagus begitu. Nah, lalu bentuk pola lantai secara umum ada dua. Ada yang masih ingat? Ada pola lantai garis lurus, ada pola lantai garis lengkung. Garis lurus dan garis lengkung ya. Garis lurus ya artinya terdiri dari garis-garis yang lurus ya. Walaupun itu berpotongan, selama itu lurus, nah itu masuknya ke pola lantai garis lurus. Misalnya zigzag atau segitiga atau kotak begitu ya. Horizontal atau vertikal begitu ya. Lalu kalau garis lengkung ya tinggal kita lihat saja apakah garisnya ada lengkungannya atau tidak begitu ya. Mudah sekali untuk mengidentifikasinya ya. Nah, dua jenis garis ini merupakan bentuk dasar dari pola lantai tari, khususnya tari tradisional yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa ya. Nah, gambar cerita ini seperti yang kalian tahu ya, dapat kita temui di berbagai tempat atau di berbagai media ya. Bisa di dalam komik misalnya, atau di buku cerita, di koran begitu ya. Bahkan di LKS kalian pun itu gambar yang ada di sana merupakan gambar cerita. Gambar itu menjelaskan suatu peristiwa atau adegan atau pesan ya, atau informasi begitu. Fungsi gambar cerita diantaranya ada memperjelas alur atau isi cerita. Lalu ada juga memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang ya. Biasanya ini digunakan dalam iklan. Lalu ada juga menarik perhatian. Ini jelas ya. Biasanya kalau ada gambarnya kan kita lebih tertarik begitu ya. Lalu fungsi lainnya ada menambah nilai keindahan atau nilai artistik ya, estetika. Lalu yang terakhir ada sarana untuk mengungkapkan perasaan pembuatnya atau mengekspresikan perasaan si pembuatnya ya. Ya, itu tadi fungsi dari gambar cerita. Nah, selanjutnya kita akan bahas media dalam membuat gambar cerita. Alat-alatnya ada apa saja ya. Nah, secara umum ada dua ya, teknik yang digunakan dalam membuat gambar cerita. Nah, teknik ini berkaitan dengan medianya. Yang pertama, Bapak yakin kalian masih ingat ya, ada teknik basah, ada teknik kering. Nah, kita bahas dulu dari teknik basah ya. Nah, teknik basah ini teknik yang menggunakan media yang memerlukan pengencer. Pengencer ini ada dua bentuknya ya, ada air atau minyak, begitu. Nah, media yang dipakai dalam teknik basah biasanya cat air.
Nah ini biasa digunakan di sekolah ya, atau mungkin di rumah kalian punya cat air. Nah itu termasuk media untuk teknik basah. Lalu ada cat minyak. Lalu ini buat lukisan menggunakan kanvas ya. Cat air, cat minyak. Lalu ada tinta. Ada tinta, kalau kalian tahu tinta Cina ya, atau tinta bak yang digunakan untuk kaligrafi. Nah itu juga merupakan salah satu media dari teknik basah. Dan masih banyak lagi ya media dari teknik basah. Selanjutnya ada teknik kering. Nah kalau ini kebalikannya, teknik yang menggunakan media yang tidak memerlukan pengencer. Jadi bisa langsung dipakai ya, tidak perlu diencerkan. Nah contohnya ada banyak, ada pensil. Pensil ini Bapak yakin semua juga pakai ya. Nah pensil itu kan ada nomornya ya, ada 2B, ada banyak gitu ya, ada HB. Nah makin tinggi nomornya itu makin tebal biasanya. Ada pensil, ada spidol. Spidol juga termasuk ini ya, media dari teknik kering. Karena tidak memerlukan pengencer lagi. Walaupun di dalamnya ada tinta kan cair ya. Tapi masuknya ke teknik kering karena tidak memerlukan pengencer. Pensil, spidol, lalu ada ballpoint atau pulpen ya. Lalu ada apa lagi? Arang atau karbon ya. Dan masih banyak lagi. Kalian bisa baca lengkapnya di buku paket atau LKS kalian. Sekian materi untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Materi ini juga ada di buku paket dan LKS kalian. Jadi mohon dibaca kembali ya. Jangan malas untuk membaca. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.